Selamat pagi Roro, apa kabar? Selamat pagi Pak Anton, baik. Baik ya, untunglah kita di satu kota, jadi nggak harus bilang apa salam 24 jam ya. Salam diaspora Oh tunda. iya, betul 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 betul. Ya, pertama kali kami ucapkan terima kasih banyak ya sudah bersedia meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol ya pagi ini. Jadi yang intinya yang kami ingin tanyakan adalah kan masih ada 4 benua lain ya. Hmm. Kenapa Australia dan seperti pepatah kita orang Indonesia mengatakan bahwa manusia merencanakan, Tuhan memutuskan. Seberapa banyak kebenaran dari pepatah tersebut dalam kehidupan Roro sendiri? Banyak banget ya, termasuk saya Ya. pindah ke Australia, karena Australia bukan salah satu tujuan saya sebetulnya. Aha. Waktu itu kalau saya pikir kalau saya mau belajar lagi gitu kan, karena apa namanya kalau mau belajar lagi tujuan saya pasti adalah Belanda, Ya. Aha. Eropa karena basic saya sejarawan, jadi kita kan kalau sejarawan rata-rata Eropa atau Amerika gitu kan. Iya, iya, Tapi iya, iya. entah kenapa kesempatan itu malah ke Australia. Mhm. Saya datang ke Melbourne, ke Australia, terus saya lihat tempat ini apa namanya kayak memberikan kesempatan yang luar biasa gitu. Padahal Mhm. saya besar di Bali, saya punya punya apa ya pandangan terhadap Australia itu nggak. Kita di Indonesia kan pandangan kita terhadap Australia itu selalu yang awas serem-serem gitu ya. Iya, iya, iya. Heeh. Iya. Apa nama laba-labanya yang serem gitu kan, ularnya Iya, lah yang serem gitu. Nah, iya. pas ke Australia itu jauh beda banget gitu kan. Apalagi saya di Bali dengar apa orang Australia itu kan saya besar di lingkungan tourism. Iya. Pokoknya kalau kalau tentang Australia itu pokoknya aduh menyebalkan banget ya lah. Bogan bogen-bogen itu yang minum bir di pinggir jalan. Nah, Iya, iya. Iya. ya. Jadi saya juga nggak tahu kenapa saya jadi terdampar ke sini gitu ya. Kalau saya pikir 10 tahun yang lalu nggak pernah di kepala saya pikir bahwa saya akan ke Australia. Nah, ternyata kesempatannya jauh lebih lebih besar gitu di sini. Iya. Kembali kita ke inti ya, dari maksud tujuan dari pembicaraan kita pagi ini. Apa yang membedakan antara land reform yang ada di Indonesia, di Bali Gimana nih? khususnya, dan land reform yang ada di luar Bali, dan pada umumnya di negara-negara lain? Apa yang membedakan land reform di Indonesia? eh Begini, land reform itu kan keluar waktu pertama kali. Maksudnya gini, kata land reform itu orang selalu pikir bahwa itu negara-negara komunis ya. Mhm. Itu dicetuskan oleh Lenin waktu itu. Mhm. Dan masuk ke Indonesia dan menjadi populer ketika zaman Soekarno tahun 1960. Mhm. Jadi pada saat itu banyak orang mengira bahwa ide-ide land reform itu adalah ide-ide dari negara-negara komunis. Mhm. Sehingga ya tentu saja ketika dia masuk, orang menganggap bahwa itu adalah produk hukum PKI waktu itu. Padahal produk itu adalah produk hukum yang diproduksi oleh DPR-nya pada waktu tahun 60-an. Yang notabene bukan cuma PKI yang ada di situ, ada PNI, ada Masyim juga gitu kan, ada Nahdlatul Ulama. Jadi kesepakatan itu bukan hanya kesepakatan dari Partai Komunis Indonesia, tapi kemudian aplikasi di lapangan memang orang-orang yang apa namanya lebih aktif mendorong pelaksanaan undang-undang land reform, terutama nanti saya cerita undang-undang land reform di Indonesia ada undang-undang nomor 2 dan undang-undang nomor 5 yang ininya agraria. Yang lebih banyak mendorong pelaksanaan undang-undang itu adalah PKI. Mhm. Dan kemudian juga kayak semacam BTI ataupun organisasi-organisasi mahasiswa yang kemudian satu apa ya seiringan dengan ide-ide yang berpapasan dengan Partai Komunis waktu itu. Mhm. Mhm. Ya,
Kemudian tadi disebutkan Lenin ya. Jadi land reform di Rusia waktu itu sebenarnya pertentangan kelas antara kelompok berjuis dan kelompok petani ya. Negara-negara Ya, yang sifatnya agraris. ya. Bagaimana ceritanya sampai Lenin Wah, memperkenalkan? kalau kalau ini kan ceritanya di buku-buku banyak ya Pak Anton ya. Ini Ya, ceritanya agak cerita besar di Rusia sana. Sementara kalau saya sebetulnya apa hmm, namanya spesifik saya hmm, waktu riset saya penelitian saya lebih banyak di Bali. hmm, 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 Kalau di Rusia itu kan lebih banyak mereka kelas-kelas pekerja gitu ya. ya, hmm, hmm, Dari kelas-kelas pekerja. Sementara spesifik riset saya di Bali atau ya lebih di Bali dan beberapa Indonesia sebagian tidak terlalu besar. Kita hmm, kan sebetulnya kelas-kelasnya juga kelas-kelas banyak kelas pekerja tetapi juga petani-petani kecil. ya, hmm, hmm, Petani-petani kecil yang punya tanah cuman 2 are hmm, hmm, atau nggak lebih dari 7 are gitu ya. hmm, Ataupun petani-petani penggarap yang waktu itu petani-petani penggarap tidak pernah merasa bahwa banyak, maksudnya ada beberapa yang merasa, tapi banyak juga yang tidak merasa bahwa sebetulnya mereka adalah buruh, hmm, petani-petani penggarap ini. Setelah ada ide-ide land reform, ide-ide apa namanya sistem bagi hasil, baru mereka merasa bahwa sebetulnya saya ini bukan petani, saya ini sebetulnya adalah buruh gitu. hmm, Nah, ide-ide ini yang dibawa apa namanya ide-ide yang dibawa ini tentu saja ide-ide ini berasal dari kayak Barisan Tani Indonesia yang hmm, kemudian dikenal berafiliasi pada Partai Komunis gitu. Kalau sebelum itu kan mereka tidak merasa bahwa mereka adalah buruh tani ini gitu ya. hmm, Mereka merasa bahwa saya kalau di Bali istilahnya mereka menjadi pengayah, artinya secara turun-temurun orang tua mereka bekerja di tanah itu, kemudian di waktu senggang mereka datang ke bukan tuan tanah ya, mereka tidak merasa bahwa itu tuan tanah, tetapi kayak raja atau keluarganya atau pengayahnya datang kayak mandiin apa ya, mandiin kuda, bersihin rumah kayak begitu, bersihin rumah, ada upacara mereka datang ke sana. Jadi ide-ide apa mereka sebagai buruh gitu ya, itu baru datang ketika tahun 60-an ketika ada undang-undang land reform. hmm. Jadi sebenarnya undang-undang land reform ini usul dari pemerintah sendiri, Oh tapi iya, didukung oleh PKI. salah satu yang ya didukung pasti didukung oleh PKI, tapi juga apa namanya turun ke bawah gitu ya. Undang-undang ini kan tahun 60 keluarnya. Ada satu adalah undang-undang sistem bagi hasil tahun nomor 2 tahun 60 dan undang-undang pokok agraria itu sendiri nomor 5 tahun 60 gitu ya. Kalau kita lihat undang-undang bagi hasil itu kan di undang-undang itu setengah-setengah bagi hasil. Hmm, hmm, 50%, 50%. Kalau saya lihat Bali gitu kan kembali bahwa spesifik saya adalah Bali, saya lihat Bali sebelum ada undang-undang ini ada beberapa daerah yang sistem bagi hasilnya agak kalau menurut saya agak menyedihkan gitu ya sebagai hmm, orang yang waktu itu meneliti hmm, karena ada beberapa daerah yang bagi hasilnya hanya sepertiga berbanding 2/3. Jadi 2/3 untuk si pemilik tanah, sepertiga untuk si penggarap. hmm, Bahkan ada beberapa daerah yang 3/4 untuk si pemilik tanah, 1/4 untuk petani penggarap. hmm, Jadi belum ada setengah-setengah gitu. Memang ada beberapa daerah gitu ya, seperti Bali bagian barat, bagian negara Jembrana, mereka sudah setengah-setengah. Tetapi ini juga kita lihat ternyata gubernur Bali yang waktu itu dekat dengan Soekarno, Suteja berasal dari Bali Barat, berasal dari Jembrana. Jadi pelaksanaan undang-undang sistem bagi hasil di sana tahun 60 sampai 65 mereka sudah melaksanakan dengan baik. Tetapi beberapa daerah semacam Gianyar, ada beberapa daerah dari Badung, Denpasar, Tabanan, itu ada yang kayak tadi saya bilang ada yang 1/4 berbanding 3/4 atau 1/3 berbanding 2/3. hmm, hmm.
Nah, kemudian Gunung Agung meletus akhir tahun 64 kan, 63. Gunung Agung meletus, kehidupan masyarakat Bali waktu itu luar biasa agak melarat ya. Tanaman nggak bisa tumbuh gini. Nah, untuk si petani penggarap yang perbandingannya 1/4 untuk petani penggarap, 3/4 untuk tuan tanah ataupun 1/3 gitu ya, itu agak susah hidupnya. Agak susah, jangankan untuk diberikan ke si yang punya tanah, untuk mereka hidup sendiri itu udah susah gitu kan. Kemudian datang ide-ide apa namanya, pembagian bagi hasil setengah-setengah gitu kan, yang dibawa oleh Barisan Tani Indonesia waktu itu, dibawa oleh BTI, banyak di apa komunikasi politik bla 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 yang kemudian di backing oleh PKI, yang belakangnya ada PKI. Tentu aja ide-ide ini kan menjadi angin segar ya, bahwa ternyata saya bisa hidup gitu dengan aturan ini. Tapi ini mendapat pertentangan dari si pemilik tanah, yang dia bisa dapat 3/4, bagaimana saya mau setengah-setengah kan. Ini baru dari sistem bagi hasil, belum lagi undang-undang land reform, apa namanya, sistem pembagian tanah gitu kan, di mana maksimum setiap orang ya itu tergantung populasi atau kepadatan penduduk. Tetapi kalau saya balik lagi, kalau di Bali populasinya cukup tinggi waktu itu, sehingga pembagian tanah itu maksimum per orang hanya boleh, tanah sawah hanya boleh 6 hektar, 6 are lagi. 6 hektar dan maksimum untuk tanah kebun kalau tidak salah antara 7 atau 9 hektar waktu itu. Nah, sementara zaman itu bangsawan atau keluarga kerajaan, bangsawan partikelir apalah, itu mereka bisa punya tanah beratus-ratus hektar dan punya banyak pekerja ya, bukan punya apa, penggarap. Muncul ide ini kan mereka kaget gitu. Nah, dan di lain pihak mereka menyalahkan PKI bahwa ini adalah ide-idenya PKI, walaupun sebetulnya kita tahu bahwa ini keluar dari pemerintahan dari Jakarta. Di sini terjadilah bentrok yang luar biasa. Jadi pertikaian ini bukan hanya pertikaian di Jakarta, bahkan di tingkatan lokal, bukan hanya dalam konteks PKI kemudian dengan NU atau PKI dengan PNI di konteks nasional. Ini bahkan di kelas-kelas bawah, artinya bukan petani-petani bawah itu juga terjadi konflik gitu. Sekarang timbul, ya silakan. Nah, saya mau bilang di petani penggarap itu sendiri kemudian terjadi konflik di antara mereka. Karena yang petani penggarap ini ada yang menganggap bahwa si tuan tanah ini atau kami sudah bekerja di sini secara turun-temurun. Jadi ada keberpihakan terhadap si tuan tanah. Tapi ada juga si petani penggarap ini yang merasa bahwa ini ide baru, ide segar, ide-ide baru dari sebuah republik baru. Ya, kenapa tidak gitu? Mereka merasa dirugikan tentu saja dengan 1/4 kalau mereka dapat. Saya pun juga kalau jadi petani penggarap kan, saya yang garap tanah, masa saya cuma dapat 1/4 gitu kan. Jadi usul dari pemerintah sendiri itu 3/4 untuk tuan tanah, 1/4 untuk si penggarap tanah. Oh, itu bukan. Kalau usul pemerintah kan setengah-setengah ya dari Undang-Undang Nomor 2. Ya, setengah untuk si penggarap, setengah untuk si yang punya tanah. Tetapi kan sebelum undang-undang ini, sebelum ada Republik Indonesia ini kan sudah turun-temurun ya. Jadi kalau yang namanya turun-temurun kan suka-suka mereka lah gitu. Tapi ya bukan juga suka-suka mereka, tapi memang ada beberapa yang mereka tahu antara apa namanya Ki Gianyar, mereka kasih 1/4 untuk si penggarap, 3/4 untuk si yang punya tanah. Dan kebetulan yang punya tanah itu banyaknya adalah puri, raja atau keluarga-keluarga raja. Jadi negosiasi persentase untuk tuan tanah dan persentase untuk si penggarap tanah itu antara yang punya tanah dan yang akan menggarap tanah, tidak di tingkat kelurahan atau kecamatan.
negosiasi tersebut? Hmm, tidak diatur secara apa ya? Secara tulisan lah ya. Mhm, mhm, Tidak diatur secara kayak kita kan apa namanya zaman sekarang gitu ya. Tetapi ini menjadi jadi kayak turun temurun yang sudah apa secara lisan Pak Anton. mhm, Dan mhm, secara lisan ini sebetulnya bukan cuma mereka aja, di kampung juga tahu gitu. mhm, mhm, Mereka orang kampung tahu ada sistem nelon, sistem apa namanya, adalah nama-namanya itu saya jadi ini. Di mhm, kampung itu tahu. Jadi desa ini begini pembagian hasilnya, desa ini begini pembagian hasilnya. Mereka tahu. mhm, mhm. Mhm. Dan juga faktor tentang kesuburan tanah ya. Itu juga menentukan berapa persentase untuk situan tanah dan berapa persentase untuk si penggarap tanah. Betul. eh Sebetulnya iya, tetapi tidak apa namanya? Sebetulnya iya, tetapi juga tidak berlaku yang namanya sesuai tidak lisan ya Pak Anton ya. Karena tanah ini kan ada kelas A yang dekat dengan sumber air gitu kan. Ini tanah kelas 1, ada kelas 2 yang tidak terlalu dekat, ada kelas 3 yang jauh gitu, Mhm, yang jauh. Tetapi ini tidak terlalu banyak dibahas mengenai apakah kelas 1 lebih banyak bagaimana pembagian hasilnya, kelas 2 bagaimana pembagian hasilnya. Ini tidak terlalu banyak dibahas dalam skema itu gitu. mhm, mhm. Dalam hal ini, hal pembagian land reform itu bukan suatu hal yang aneh di negara agraris seperti Indonesia ya. Baru-baru ini Mhm. pemerintah juga di bawah pemerintahan Jokowi itu juga membagi-bagikan tanah ya. Betul, tapi apa namanya ada beberapa kasus yang saya tahu di Bali seperti di daerah dekat apa di Bali Barat gitu ya. Mhm, Mereka mereka meninggali tempat itu, mereka ada di tempat itu dari zaman dahulu kala. mhm, Sudah mhm, mungkin sekarang 2 atau 3 generasi terus berupaya ke Jakarta, dijanjikan bahwa tanah itu akan menjadi milik mereka, sampai sekarang sertifikatnya nggak turun-turun juga. mhm, mhm. Itu dia. Kemudian dalam tulisan Roro sendiri di buku yang baru-baru beberapa tahun yang lalu terbit, tulisan yang sifatnya akademis ya, yang berjudul The Connection Between the Land Reform and the 1965-66 Tragedy in Bali. Hubungan apa yang ada antara kedua hal ini? Hubungan Oh, antara land reform dan kejadian-kejadian pembunuhan-pembunuhan setelah 6566 tersebut. eh, kalau saya bilang gini, eh, orang selalu banyak penelitian tentang 65, tentang peristiwa G30S, pembantaian, bagaimana pola pembantaian, ya kan? Dan kemudian trauma para korban setelah itu. Nah, dari beberapa wawancara yang saya lakukan atau ngobrol-ngobrol sebetulnya dengan pelaku sejarah pada saat itu, saya menemukan kaitan yang ternyata kaitannya bukan hanya betul. Jadi gini, saya tidak sama sekali apa ya, keterlibatan militer, menghilangkan keterlibatan militer atau asing bla 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 gitu kan. Tidak, tetapi saya melihat bahwa besarnya korban, jumlah korban yang sangat luar biasa ada kaitannya dengan bagaimana pola land reform waktu itu. Saya melihat ada di Jawa, di Bali, itu sangat besar, luar biasa. Di Medan, di mana land reform sudah diterapkan atau berusaha diterapkan, itu jumlah korban yang menjadi apa namanya yang terbunuh atau penjara pada waktu itu menjadi sangat luar biasa. Jauh berbeda dengan beberapa daerah lain ketika land reform itu bukan belum ada ya, tetapi belum dikenal begitu besar. Tentu saja kaitannya jadi gini, ketika ketika Undang-Undang 65, Undang-Undang nomor 5 turun ke lapangan, diperkenalkan oleh BTI, turun ke lapangan. Nah, cara memperkenalkan mereka juga menarik sebetulnya Pak Anton. Jadi nggak sekarang karena nggak ada media TV gitu ya waktu itu ya. Mereka
bekerja sama dengan Lekra. Mereka bikin panggung-panggung gitu kan. Orang-orang pada masa itu kan juga haus akan hiburan ya. Jadi BTI bekerja sama dengan Lekra, kemudian membuat panggung di kampung-kampung gitu kan, malam hari, kadang bukan malam hari, sekitar sore atau malam mereka membuat panggung, ada kur lagu-lagu atau mereka bikin pementasan waktu itu. Pementasan biasanya adalah ada tuan tanah yang besar, dibackingi orang-orang besar, kemudian berhadapan dengan petani-petani penggarap yang kurus-kurus. Jadi penonton waktu itu dari kampung ya banyak, malam bawa obor ceritanya. Mereka bawa obor nonton. Nah, petani penggarap berhadapan dengan petani penggarap yang kurus ini berhadapan dengan si tuan tanah dengan centeng-centengnya. Mereka berhadap-hadapan, kemudian dibantu si petani penggarap ini dibantu oleh Barisan Tani Indonesia berhadapan dengan mereka. Kemudian dalam teater, ya semacam teater ya, pementasan itu kemudian mereka diperkenalkan. Ada undang-undang land reform, ada undang-undang nomor 2 tahun 65 sistem bagi hasil dan nomor 2 dan undang-undang nomor 5 tentang ini tanah. Nah, di situ dan pementasan itu hampir ketika tahun 64 atau 65 awal-awal 65 pementasan itu hampir setiap hari di Bali. Hampir setiap malam. Jadi itu menjadi sangat riuh gitu, menjadi sangat hidup. Sehingga orang-orang tahu gitu, yang orang-orang di kampung itu tahu tentang land reform. Nah, ketika saya wawancara atau ngobrol dengan orang yang di lain pihak, mereka merasa bahwa kuping mereka panas gitu. Karena sebegitu besarnya antusias orang-orang datang ke acara pementasan. Di pementasan itu juga kadang ada lagu kur, sehingga waktu itu besar orang-orang pada bilang bahwa di kampung ini, di kampung namanya Belah Batu, mereka sangat populer dengan lagunya, dengan kur-kur lagu. Di desa ini mereka sangat populer dengan pementasan. Jadi hampir setiap malam orang-orang yang kadang mereka bilang saya nggak tahu Lekra, tetap saya yang mengatakan bahwa mereka Lekra gitu. Mereka tidak tahu bahwa mereka terorganisir. Nah, dari satu malam ini mereka akan pentas di tempat ini. Mungkin 3 malam lagi mereka akan pentas di tempat yang lain. Nah, sehingga land reform waktu itu sangat populer di tingkatan bawah. Jadi jadi memang kalau saya ngobrol dengan orang-orang pelaku sejarah waktu itu, mereka bilang bahwa Partai Komunis Indonesia itu sangat populer waktu itu. Nah, ini kan berhadapan, kalau di Bali berhadapan dengan PNI, Partai Nasionalis Indonesia, yang PNI waktu itu banyak didukung oleh pemilik tanah, oleh para bangsawan. Sementara PKI kemudian banyak didukung oleh para petani-petani penggarap. Nah, di atas dalam arti di Bali, bukan di Jakarta, di Bali 2 partai ini saling bertentangan, saling beradu. Di bawah sendiri di desa-desa ini juga beradu. Sehingga perebutan kepala desa waktu itu menjadi sangat signifikan. Mereka berebut untuk menjadi kepala desa dari PKI atau dari PNI. Nah, dari siapa yang menjadi kepala desa waktu itu, entah itu PKI atau PNI. Nah, ini berimbas pada bagaimana sebetulnya pola pembantaian 65 pada sekitar bulan Desember. Jika kepala desanya adalah PNI, jadi peristiwa G30S itu di Jakarta kan 30 September. Sekitar awal November, pertengahan November, ketika saya ngobrol dengan orang-orang pelaku sejarah gitu, mereka bilang kita tidak merasakan ada apa-apa. Kalau di tingkatan yang lain, artinya di Denpasar yang mereka elit, mereka tahu sebetulnya ada apa gitu ya. Tetapi kalau kita ngobrol dengan orang-orang kampung di desa, mereka bilang saya nggak tahu, nggak ada apa-apa, nggak ada berita apapun.
Karena kan mereka dengar di radio, tapi kemudian di radio kan bahwa Soekarno akan menyelesaikan persoalan ini. Jadi mereka merasa bahwa ini tidak ada apapun. Bahkan sekitar Oktober pertengahan, peresmian Barisan Tani Indonesia di beberapa desa masih dilaksanakan. Ada bahkan yang tadi saya bilang pementasan itu masih ada. Itu sekitar Oktober karena mereka merasa bahwa tidak ada sesuatu, tidak ada yang terjadi, hening gitu. Iya. Nah, tiba-tiba sekitar akhir Oktober, awal November, jika kepala desanya adalah dari PNI, orang-orang yang dianggap berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia atau BTI atau Lekra pada waktu itu, atau orang-orang yang tadi saya sebut melakukan pementasan kemana-mana gitu, mereka ada yang menari janger, nari apalah gitu ya, mereka dipanggil, mereka diminta untuk bersumpah di pura. Mau itu ada pura dalam atau pura desa untuk membubarkan diri. Dan mereka harus mengisi, katanya mereka untuk mengisi formulir siapa ketua, siapa sekretaris, siapa bendahara. Saya ngobrol dengan beberapa orang, mereka bilang kami itu juga nggak tahu siapa ketua, siapa sekretaris, siapa bendahara, tapi kami dipaksa untuk mengisi. Iya. Nah, ternyata waktu jualah yang bisa tentang kita, Roro ya. Kita harus bikin episode kedua ya. Jadi sebelum kita pisah pagi ini, silakan baca puisi ya, pantun atau nyanyi, silakan. Itu ya, Pak Anton. Sebentar. Ya. Oh. Saya sebetulnya mau baca puisi karya Adam Wisby. Silakan. Judulnya Latini. Puisi ini sesuai dengan tema kita Land Reform. Ya, baik. Latini, oh Latini, gugur sebagai ibu, anak kecil dalam gendongan. Latini, oh Latini, gugur di berondong peluru, bayi mungil dalam kandungan. Tanah dirampas, suami dipenjara, tengkulak mana akan beruntung? Desa ditumpas, traktor meremuk palawija, pembesar mana yang akan berkabung? Oh Latini, beri aku air, aku haus dengan lapar tubuh lemas. Aku datang pada mereka, aku pulang padamu, sedang tanah kering dikuliti. Kita makan sama-sama. Latini, oh Latini, tapi kaum tani, kita yang berkabung akan membayarnya suatu hari nanti. Bagus, terima kasih sekali Roro. Dan sekali lagi, selamat pagi dan sampai bertemu di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak.